Sang legenda yang terasing. Cerita kita dimulai di sebuah puncak gunung yang selalu tertutup salju abadi, Puncak Pedang Hitam. Di sana hidup seorang pria bernama Li Ye. Di dunia persilatan, nama Li Ye adalah sebuah teror. Dia adalah mantan pemimpin organisasi pembunuh bayaran paling mematikan yang pernah ada. Dia tidak punya emosi, tidak punya rasa takut, dan yang paling mengerikan, dia tidak pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. Namun, Li Ye yang kita lihat sekarang bukanlah pria yang haus darah. Dia mengasingkan diri. Kenapa? Karena dia telah dikhianati oleh sekte-sekte yang mengaku sebagai golongan putih. Mereka takut akan kekuatannya yang tak tertandingi, sehingga mereka memfitnahnya dan membantai seluruh bawahannya yang setia. Li Ye hidup dalam kesunyian, hanya ditemani oleh pedang hitamnya yang haus darah. Tapi jangan salah, meskipun dia terlihat tenang, aura membunuhnya begitu kuat, sehingga bahkan hewan buas pun tidak berani mendekat dalam radius 1 mil. Dia mengira hidupnya akan berakhir dalam kesunyian ini, sampai suatu hari, takdir mengirimkan seseorang yang akan mengacaukan seluruh dunianya. Tapi, siapa yang berani mendaki gunung kematian itu hanya untuk menemui sang pembunuh? Jawabannya akan mengubah segalanya. Part 2. Pertemuan yang tidak terduga. Di tengah badai salju, seorang gadis muda bernama Su Xiao muncul. Dia bukan seorang pejuang hebat. Dia hanyalah seorang tabib desa yang memiliki hati yang sangat tulus. Su Xiao datang ke sana bukan untuk membunuh Li Ye, melainkan untuk meminta bantuan. Desanya sedang diserang oleh wabah kutukan yang disebabkan oleh energi hitam dari sekte sesat. Dan hanya jantung naga yang kabarnya dimiliki oleh Li Ye yang bisa menyelamatkan mereka. Saat pertama kali bertemu, Li Ye hampir saja menebas leher Su Xiao. Bayangkan, seorang pembunuh berdarah dingin ditatap langsung oleh mata yang begitu polos. Su Xiao tidak gemetar. Dia malah memarahi Li Ye, karena tempat tinggalnya terlalu berantakan dan tidak sehat. Li Ye bingung. Ini pertama kalinya dalam 10 tahun, ada seseorang yang tidak melihatnya sebagai monster, melainkan sebagai manusia biasa. Li Ye menolak membantunya dan menyuruhnya pergi jika tidak ingin mati. Namun, Su Xiao keras kepala. Dia malah mulai memasak dan merapikan pondok Li Ye. Disinilah kita mulai melihat sisi lain dari Li Ye. Dia yang biasanya hanya memegang pedang, kini harus berurusan dengan gadis cerewet yang tidak takut mati. Kehadiran Su Xiao mulai mencairkan es di hati Li Ye, tapi dia tidak tahu bahwa Su Xiao sebenarnya sedang diikuti oleh musuh-musuh lama Li Ye yang ingin merebut jantung naga tersebut. Tanpa mereka sadari, bahaya besar sedang mengintai di balik kabut salju. Part 3. Percikan konflik dan rahasia gelap. Nah, disinilah ketegangan mulai naik. Para tetua dari sekte Matahari Emas, sekte yang dulu mengkhianati Li Ye, ternyata mengetahui keberadaan Su Xiao. Mereka sengaja membiarkan Su Xiao menemukan Li Ye, agar mereka bisa melacak lokasi persembunyiannya. Suatu malam, pondok Li Ye dikepung. Ratusan pemanah api mengepung tempat itu. Li Ye kembali ke mode aslinya. Dia mengambil pedang hitamnya, dan dalam sekejap, atmosfer berubah menjadi sangat berat. Di depan Su Xiao, Li Ye menunjukkan kenapa dia disebut tak terkalahkan. Dia bergerak secepat kilat, setiap tebasannya presisi dan mematikan. Namun, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia bertarung sambil melindungi Su Xiao. Akibatnya, Li Ye terluka. Dia terkena panah beracun yang seharusnya bisa dia hindari jika dia tidak melindungi gadis itu. Setelah berhasil mengusir para penyerang, Li Ye pingsan. Sekarang peran berbalik. Sang pembunuh yang kuat, kini nyawanya ada di tangan seorang tabib kecil yang lemah. Saat Su Xiao mencoba mengobati Li Ye, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan di punggung Li Ye. Sebuah tanda segel kutukan yang menjelaskan mengapa dia begitu kuat, tapi sekaligus menderita. Part 4. Masa lalu yang berdarah. Sambil merawat Li Ye yang tidak sadarkan diri,
kita dibawa masuk ke dalam kilas balik masa lalunya. Ternyata, Lie bukan lahir sebagai monster. Dia adalah putra dari seorang jenderal besar yang dikhianati oleh kaisar karena fitnah. Seluruh keluarganya dibantai di depan matanya saat dia masih kecil. Untuk bertahan hidup dan membalas dendam, Lie menjual jiwanya kepada iblis pedang dan menerima segel kutukan. Kekuatannya berasal dari rasa sakit. Semakin dia menderita, semakin kuat dia. Itulah alasan kenapa dia selalu terlihat dingin dan kesepian. Dia tidak boleh merasakan kebahagiaan, karena kebahagiaan akan melemahkan segelnya dan bisa membunuhnya. Su Xiao menangis saat mengetahui hal ini. Dia menyadari bahwa setiap kemenangan yang diraih Lie selama ini dibayar dengan penderitaan fisik dan batin yang luar biasa. Saat Lie terbangun, dia melihat Su Xiao menangis sambil memegang tangannya. Ini adalah momen emosional yang sangat dalam. Lie yang biasanya benci disentuh, kali ini tidak menarik tangannya. Namun kedamaian singkat ini hancur saat mereka menyadari bahwa racun di tubuh Lie bukan racun biasa, melainkan racun pelacak yang memanggil musuh yang jauh lebih kuat. Part 5. Bangkitnya musuh terkuat. Musuh utama kita muncul. Namanya Lord Mo, seorang kultivator tingkat tinggi, yang juga merupakan dalang di balik kehancuran keluarga Lie. Lord Mo menginginkan kekuatan iblis pedang yang ada di dalam tubuh Lie. Dia menggunakan seluruh kekuatan militer kekaisaran untuk memburu mereka berdua. Lie tahu dia tidak bisa terus bersembunyi. Dia memutuskan untuk turun gunung. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Su Xiao bersikeras ikut. Lie awalnya menolak keras, tapi Su Xiao berkata, "Kamu bisa membunuh ribuan orang, tapi siapa yang akan mengobati satu luka kecil di tubuhmu jika aku tidak ada?" Perjalanan mereka menuju ibu kota dimulai. Di sepanjang jalan, mereka harus menghadapi berbagai pembunuh bayaran tingkat tinggi. Di sini kita melihat aksi yang sangat keren, di mana Lie bertarung dengan gaya yang lebih manusiawi demi menjaga keselamatan Su Xiao. Hubungan mereka berkembang dari orang asing menjadi rekan seperjuangan yang saling mengandalkan. Tapi sebuah rahasia besar terungkap. Ternyata Guru Su Xiao adalah salah satu orang yang ikut serta dalam pembantaian keluarga Lie 10 tahun yang lalu. Part 6. Ikatan yang menguat di tengah badai. Kenyataan tentang Guru Su Xiao membuat hubungan mereka retak seketika. Lie merasa dikhianati lagi. Dia sempat berpikir bahwa Su Xiao mungkin adalah bagian dari rencana untuk menjebaknya. Namun Su Xiao benar-benar tidak tahu apa-apa. Untuk membuktikan kesetiaannya, Su Xiao nekat menghadapi gurunya sendiri demi melindungi Lie. Melihat keberanian Su Xiao, Lie akhirnya sadar bahwa tidak semua orang di dunia ini jahat. Dia mulai belajar untuk percaya lagi. Di sebuah gua, saat mereka bersembunyi dari kejaran pasukan, Lie mengajarkan Su Xiao teknik pertahanan diri dasar. Ada momen manis di sini di tengah ketegangan. Sebuah tarian pedang di bawah sinar bulan yang membuat mereka lupa sejenak bahwa mereka sedang diburu. Lie berjanji pada dirinya sendiri. Dia akan mengakhiri semua dendam ini, bukan hanya untuk dirinya, tapi agar Su Xiao bisa hidup tenang. Dia mulai merencanakan penyerangan langsung ke istana Lord Mo. Namun Lord Mo sudah menyiapkan jebakan yang paling kejam. Dia menculik penduduk desa Su Xiao sebagai sandera. Part 7. Pengkhianatan terbesar. Kita sampai pada titik balik yang sangat menyakitkan. Saat mereka sampai di perbatasan kota, mereka bertemu dengan Guru Su Xiao. Bukannya bertarung, guru tersebut malah berlutut dan meminta maaf. Dia memberikan sebuah kunci yang katanya adalah kelemahan Lord Mo. Karena rasa hormatnya pada sang guru, Su Xiao membujuk Lie untuk percaya. Namun itu adalah jebakan. Kunci itu berisi bubuk penghambat energi dalam yang membuat kekuatan Lie terkunci selama beberapa jam. Tepat saat itu, pasukan Lord Mo mengepung mereka.
Lie yang kekuatannya melemah, dipukuli habis-habisan di depan mata Su Xiao. Ini adalah bagian yang paling menyayat hati. Sang pembunuh yang tak terkalahkan kini bersimbah darah, berlutut di tanah, sementara Su Xiao dipaksa melihatnya. Lord Mo tertawa puas, merasa dia telah menang. Dia bersiap untuk mencabut segel iblis pedang dari jantung Lie secara paksa. Tapi Lord Mo lupa satu hal. Lie menjadi kuat karena rasa sakit. Dan melihat Su Xiao menderita adalah rasa sakit terbesar yang pernah dia rasakan. Part 8. Ketegangan yang memuncak. Dalam keadaan sekarat, kemarahan Lie meledak. Dia tidak lagi peduli pada nyawanya. Dia secara paksa mematahkan segel kutukan di jantungnya. Sebuah tindakan yang seharusnya membunuhnya seketika. Tapi, keinginan untuk melindungi Su Xiao melampaui logika dunia kultivasi. Energi hitam meledak dari tubuh Lie, menghancurkan area sekitarnya. Matanya berubah menjadi merah darah. Dia bangkit kembali, bukan sebagai manusia, bukan sebagai iblis, tapi sebagai dewa perang yang murka. Pasukan kekaisaran yang berjumlah ribuan ibu gemetar. Mereka melihat bayangan naga hitam raksasa di belakang Lie. Lie mulai membantai setiap orang yang menghalangi jalannya menuju Su Xiao. Lord Mo yang ketakutan mencoba melarikan diri, tapi Lie sudah mengunci auranya. Pertempuran terakhir pun dimulai di atas atap istana yang sedang terbakar. Ini bukan lagi tentang teknik pedang. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, di mana setiap detik sangatlah krusial. Part 9. Klimaks, Pertempuran Sang Legenda. Pertempuran antara Lie dan Lord Mo benar-benar epik. Lord Mo menggunakan teknik terlarang yang menghisap jiwa pasukannya sendiri untuk menambah kekuatannya. Langit menjadi gelap, petir menyambar di mana-mana. Lie bertarung dengan sisa-sisa energinya. Setiap kali Lie terkena serangan, dia semakin mendekat ke arah Su Xiao yang terikat. Dia tidak peduli lengannya tertusuk atau bahunya retak. Puncaknya, Lord Mo meluncurkan serangan pamungkasnya, sebuah bola energi raksasa yang bisa meratakan seluruh kota. Lie menggunakan teknik pedang terakhirnya, tebasan langit tanpa nama. Dia memfokuskan seluruh sisa hidupnya ke dalam satu serangan. Punggal. Terjadi ledakan cahaya yang membutakan mata. Saat cahaya memudar, Lord Mo berdiri mematung sebelum tubuhnya hancur menjadi abu. Lie menang, tapi dia juga terjatuh. Energinya benar-benar habis, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Su Xiao berlari ke arahnya, menangis histeris. Apakah ini akhir dari sang legenda? Part 10. Akhir yang emosional. Bunga di atas pedang. Beberapa bulan kemudian, dunia persilatan telah berubah. Sekte-sekte korup telah runtuh. Dan kisah tentang pembunuh tak terkalahkan yang menyelamatkan dunia menjadi legenda yang diceritakan di setiap kedai teh. Namun, tidak ada yang tahu kemana Lie pergi. Di sebuah desa terpencil yang sangat damai, terlihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya sedang memotong kayu. Dia tidak lagi membawa pedang hitam yang mengerikan itu. Di sampingnya, seorang wanita cantik sedang menjemur obat-obatan sambil tersenyum ke arahnya. Ya, Lie selamat. Berkat keahlian tabib Su Xiao dan sedikit keajaiban dari jantung naga, dia berhasil bertahan hidup meskipun dia kehilangan seluruh kekuatan kultivasinya. Dia sekarang hanyalah manusia biasa. Tapi bagi Lie, ini adalah pencapaian tertingginya. Dia tidak lagi harus membunuh. Dia tidak lagi harus merasa sakit untuk menjadi kuat. Dia menatap Su Xiao dan menyadari bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat dia berhasil mengalahkan ribuan musuh, tapi saat dia berhasil menemukan seseorang yang membuatnya ingin tetap hidup. Mereka hidup sederhana, jauh dari dunia berdarah yang pernah membesarkannya. Pedang hitamnya kini tertanam di tanah, menjadi penyangga bagi bunga-bunga yang mekar di taman mereka. Sebuah akhir yang indah bagi seseorang yang pernah dianggap sebagai monster. Karena pada akhirnya, cinta yang paling tulus bisa menjinakkan naga yang paling liar sekalipun. Tapi tunggu,
Jangan senang dulu. Kalau kalian pikir drama ini berakhir dengan bahagia begitu saja, kalian salah besar. Di dunia persilatan yang penuh dengan dendam, kedamaian itu hanyalah ilusi yang sangat tipis. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah keajaiban, dan harga itu baru saja akan ditagih. Mari kita masuk ke babak terakhir yang jauh lebih epik dan menghancurkan hati dalam lanjutan kisah Pembunuh Tanpa Ampun yang Tak Terkalahkan. Part 21, Kedamaian yang Beracun. 1 tahun setelah reuni emosional di atas bukit itu, Lie dan Su Xiao hidup seperti pasangan suami istri biasa. Lie benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan sihir atau tenaga dalam. Dia murni manusia biasa yang mengandalkan otot untuk membelah kayu. Namun ada satu masalah besar. Tubuh Lie mulai melemah. Ingat energi dewa kuno yang dia serap saat menghancurkan Mo Huang. Ternyata energi itu tidak hilang, melainkan mengendap di dalam sumsum tulangnya. Karena Lie tidak lagi memiliki basis kultivasi untuk menetralkannya, energi itu perlahan-lahan memakan umur hidupnya dari dalam. Su Xiao sebagai tabib hebat menyadari hal ini. Dia tahu bahwa Lie sedang sekarat. Setiap malam, saat Lie tidur, Su Xiao diam-diam menggunakan sisa energi cahaya abadinya untuk menunda kematian Lie. Tapi konsekuensinya, Su Xiao sendiri yang menjadi semakin kurus dan pucat. Mereka berdua saling berbohong demi kebahagiaan satu sama lain. Sampai suatu hari, sebuah kereta kencana emas turun dari langit, membawa utusan dari alam dewa. Part 22. Panggilan dari langit. Utusan itu bukanlah musuh, melainkan dewa penjaga keseimbangan. Dia memberitahu Su Xiao bahwa tindakannya memberikan energi kehidupan pada manusia biasa seperti Lie telah melanggar hukum langit. Seorang dewi tidak boleh mencintai manusia, apalagi memberikan keabadian padanya, ucap sang utusan. Langit memberikan pilihan yang kejam. Su Xiao harus kembali ke alam dewa dan melupakan Lie selamanya. Atau Lie akan mati dalam 3 hari karena tubuhnya tidak akan kuat menahan energi dewa kuno tanpa perlindungan Su Xiao. Lie, yang ternyata pura-pura tidur saat percakapan itu terjadi, mendengar semuanya. Dia merasa sangat bodoh. Selama ini dia mengira dia melindungi Su Xiao, ternyata Su Xiao lah yang sedang membunuh dirinya sendiri demi memperpanjang nyawanya. Lie bangkit dari tempat tidurnya, mengambil pedang hitamnya yang sudah berkarat, dan melakukan sesuatu yang membuat sang utusan dewa pun gemetar ketakutan. Part 23. Menantang takdir sekali lagi. Lie tidak memohon ampun. Dengan suara rendah yang penuh aura membunuh seperti dulu, dia berkata, "Jika langit ingin mengambil nyawaku, silahkan. Tapi jika langit ingin memisahkan aku dari istriku, maka aku akan menghancurkan langit." Meskipun tidak punya tenaga dalam, tekad Lie memicu reaksi pada energi dewa kuno di dalam tubuhnya. Energi jahat itu mulai menyatu dengan tekad sucinya. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi dalam ribuan tahun, kultivasi berdasarkan kehendak. Lie tidak lagi butuh meditasi. Amarahnya adalah sumber kekuatannya. Dia memaksa energinya meledak, menghancurkan belenggu hukum langit yang mengikat rumah mereka. Sang utusan dewa dipukul mundur hanya dengan satu tatapan mata. Namun, tindakan menantang langit ini memicu tribulasi petir 9 tingkat. Sebuah hukuman yang bahkan dewa sekalipun jarang bisa selamat darinya. Part 24. Badai di puncak dunia. Tribulasi dimulai. Langit di atas desa mereka berubah menjadi hitam pekat dengan kilatan petir merah yang mengerikan. Lie tahu, jika dia tetap di desa, seluruh penduduk akan ikut musnah. Dia mencium kening Su Xiao untuk terakhir kalinya. "Tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke puncak tertinggi untuk menyelesaikan urusanku dengan Tuhan," ucapnya tenang. Lie berlari menuju puncak pedang hitam, tempat semuanya dimulai.
Su Xiao mencoba mengejar, tapi dia ditahan oleh segel emas dari para dewa yang tidak ingin dia ikut campur. Di puncak gunung, Li Ye berdiri sendirian menghadapi ribuan petir yang jatuh. Setiap petir yang menghantam tubuhnya menghancurkan tulang-tulangnya. Tapi secara ajaib, energi dewa kuno di dalamnya justru menumpuk menjadi pelindung. Di tengah siksaan petir itu, Li Ye melihat bayangan masa lalunya lagi. Tapi kali ini, ada satu rahasia yang terungkap. Ternyata, iblis pedang yang dulu merasuki tubuhnya adalah saudara kembar dari dewa penjaga langit yang sekarang menghukumnya. Part 25. Kebenaran di balik kutukan. Melalui penglihatan di tengah petir, Li Ye sadar bahwa dia bukanlah korban kutukan, melainkan pilar keseimbangan yang dipilih oleh takdir. Seluruh penderitaan yang dia alami, kehilangan keluarga, menjadi pembunuh, hingga bertemu Su Xiao, adalah ujian untuk melihat apakah dia bisa mengendalikan kekuatan kegelapan dengan hati yang penuh cinta. Jika dia menyerah pada amarah, dia akan menjadi monster yang menghancurkan dunia. Jika dia menyerah pada rasa sakit, dia akan mati. Tapi Li Ye memilih jalan ketiga. Dia memaafkan masa lalunya. Saat dia memaafkan semua orang yang pernah mengkhianatinya, petir merah itu berubah menjadi cahaya keemasan. Pedang hitamnya pecah, dan dari dalamnya muncul pedang transparansi yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Li Ye telah mencapai tingkat nirvana pedang. Dengan kekuatan baru ini, Li Ye tidak lagi bertarung melawan langit. Dia naik ke alam dewa untuk melakukan negosiasi terakhir. Part 26. Di singgasana para dewa. Bayangkan seorang manusia biasa berjalan masuk ke istana para dewa dengan pakaian compang-camping dan berlumuran darah. Tapi setiap langkahnya membuat para dewa membungkuk hormat. Li Ye berdiri di hadapan Kaisar Langit. Kaisar Langit terkejut melihat manusia yang bisa melampaui tribulasi 9 tingkat. Li Ye tidak meminta kekuasaan atau keabadian. Dia hanya meletakkan pedangnya di lantai istana dan berkata, "Aku sudah menyelesaikan ujianmu. Sekarang kembalikan istriku, dan biarkan kami hidup sebagai manusia biasa sampai maut menjemput secara alami." Para dewa berdebat. Beberapa ingin membunuh Li Ye karena dianggap ancaman, sementara yang lain kagum. Di tengah perdebatan itu, Su Xiao muncul. Dia telah mematahkan segelnya sendiri dengan kekuatan cintanya. Tapi Kaisar Langit memberikan satu syarat terakhir yang sangat licik. Su Xiao boleh tinggal bersama Li Ye, tapi mereka harus menjalani reinkarnasi 100 kehidupan di mana mereka akan selalu bertemu, tapi selalu berakhir tragis. Part 27. Sumpah 100 kehidupan. Kaisar Langit ingin membuktikan bahwa cinta manusia itu rapuh. Dia ingin melihat Li Ye dan Su Xiao menyerah setelah mengalami penderitaan berulang kali di setiap kehidupan. Tanpa ragu, Li Ye memegang tangan Su Xiao. 1 kehidupan atau 100 kehidupan, aku tidak peduli. Selama aku bisa melihat matamu, aku akan selalu menemukan jalan kembali padamu. Su Xiao tersenyum sambil menangis. Aku akan menunggumu di setiap kehidupan suamiku. Mereka berdua melompat ke dalam sumur reinkarnasi. Kita kemudian diperlihatkan potongan-potongan kehidupan mereka yang singkat. Di satu kehidupan, mereka adalah musuh yang saling jatuh cinta. Di kehidupan lain, mereka adalah pengemis yang mati kedinginan sambil berpegangan tangan. Di kehidupan lain lagi, mereka adalah guru dan murid. Setiap kali mereka mati, memori mereka terhapus. Tapi di kehidupan berikutnya, mereka selalu bertemu kembali secara tidak sengaja di bawah pohon persik yang sama. Part 28. Kehidupan ke-100, kembali ke awal. Kita kembali ke masa sekarang, atau tepatnya kehidupan ke-100 mereka. Ini adalah kehidupan terakhir dari hukuman mereka. Jika mereka berhasil melewati kehidupan ini dengan bahagia, langit tidak akan lagi mengganggu mereka. Li Ye lahir kembali sebagai seorang sarjana yang buta. Sementara Su Xiao adalah seorang gadis penari di sebuah kedai. Li Ye yang buta tidak bisa melihat wajah Su Xiao,
Tapi saat dia mendengar suara langkah kaki Su Xiao, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah dia sudah mengenal suara itu selama ribuan tahun. Su Xiao, yang juga tidak ingat masa lalunya, merasa sangat kasihan pada sarjana buta itu, dan selalu membantunya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama melihat bintang yang hanya bisa didengar oleh Liye, sebuah keajaiban terjadi. Segel memori dari 100 kehidupan pecah sekaligus karena kekuatan cinta yang terakumulasi. Liye bisa melihat kembali, dan yang dia lihat pertama kali adalah wajah Su Xiao yang sama cantiknya dengan ribuan tahun lalu. Pertempuran melawan waktu. Namun, Kaisar Langit yang sombong tidak mau kalah. Dia mengirimkan bencana takdir berupa gempa bumi besar yang akan menghancurkan kota tempat mereka tinggal. Ini adalah ujian terakhir. Apakah mereka akan menyelamatkan diri masing-masing atau mati bersama? Liye, dengan sisa-sisa insting pembunuh tak terkalahkannya, menggunakan seluruh energinya untuk menahan reruntuhan bangunan demi menyelamatkan orang-orang di sekitarnya dan Su Xiao. Dia tidak lagi menggunakan pedang untuk membunuh, tapi menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Su Xiao tidak lari. Dia berdiri di samping Liye, menyatukan kekuatannya untuk menstabilkan tanah yang retak. Seluruh penduduk kota terharu melihat pengorbanan mereka. Doa dan harapan dari ribuan orang ini menciptakan energi harapan yang murni, yang akhirnya mematahkan kekuasaan Kaisar Langit atas takdir mereka. Cahaya dari doa manusia ternyata jauh lebih kuat dari hukum langit yang kaku. Para dewa akhirnya mengakui kekalahan mereka. Tar 30, penutup abadi, di bawah pohon persik. Kisah kita berakhir di tempat yang sangat familiar. Sebuah pondok kecil di pinggir desa, jauh dari keramaian dunia persilatan maupun kemegahan alam dewa. Seorang pria tua dan seorang wanita tua duduk berdampingan di bawah pohon persik yang sedang gugur. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan sakti, tidak lagi memiliki musuh, dan tidak lagi takut pada kematian. Rambut mereka sudah memutih, dan kulit mereka sudah keriput. Tapi cara Liye menatap Su Xiao masih sama dengan cara dia menatapnya saat mereka pertama kali bertemu di gunung salju ribuan tahun yang lalu. Kita akhirnya berhasil, Liye, bisik Su Xiao dengan suara lemah namun bahagia. Ya, jawab Liye sambil menggenggam tangan Su Xiao yang gemetar. Kita sudah melewati 100 kehidupan, tapi bagiku, setiap detik bersamamu terasa seperti kehidupan yang baru. Mereka memejamkan mata bersama-sama saat matahari terbenam, meninggal dengan tenang dalam pelukan satu sama lain. Roh mereka tidak lagi masuk ke sumur reinkarnasi, melainkan menjadi dua bintang yang selalu berdampingan di langit malam, menjaga siapa saja yang sedang berjuang demi cinta. Inilah akhir dari legenda sang pembunuh tanpa ampun yang tak terkalahkan. Dia tidak mengalahkan dunia dengan pedangnya, tapi dia menaklukkan takdir dengan cintanya. Part 131, Reinkarnasi di tengah beton dan baja. Ribuan tahun telah berlalu. Dunia pedang dan sihir telah terkubur di bawah gedung-gedung pencakar langit. Puncak Pedang Hitam kini menjadi sebuah situs arkeologi yang dilindungi. Di kota metropolis yang sibuk bernama Kota Naga, hidup seorang pria bernama Yeli. Yeli adalah seorang mantan anggota pasukan khusus yang kini bekerja sebagai pengawal pribadi bodyguard elit. Dia dikenal sebagai pria yang dingin, tidak pernah tersenyum, dan memiliki insting bertarung yang tidak masuk akal. Rekan-rekannya sering bercanda bahwa Yeli seperti pendekar dari masa lalu yang terjebak di tubuh manusia modern. Suatu hari, Yeli ditugaskan untuk melindungi seorang pewaris tunggal dari perusahaan farmasi terbesar, seorang gadis bernama Xiaosu. Saat pertama kali mereka bertemu di lobi gedung yang mewah, waktu seolah berhenti.
Ye Li merasakan debaran jantung yang sangat menyakitkan. Dan Xiao Su menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak saling mengenal, tapi jiwa mereka saling berteriak. Namun mereka tidak sadar bahwa musuh lama mereka juga telah lahir kembali dengan teknologi yang jauh lebih mematikan. Part 32. Deja Vu yang berbahaya. Xiao Su sering mengalami mimpi buruk tentang salju, pedang hitam, dan seorang pria yang punggungnya penuh luka. Dia merasa bahwa Ye Li adalah kunci dari mimpi-mimpinya. Sementara itu, Ye Li mulai melihat bayangan saat dia bertarung. Gerakannya menjadi sangat cepat, melampaui batas fisik manusia biasa. Ketegangan dimulai ketika sebuah organisasi teroris misterius bernama Orbe Bayangan mencoba menculik Xiao Su. Mereka bukan teroris biasa. Mereka menggunakan senjata energi yang anehnya sangat mirip dengan sihir hitam kuno. Dalam sebuah penyergapan di parkiran bawah tanah, Ye Li terdesak. Saat seorang pembunuh hendak menebas Xiao Su, Ye Li secara insting berteriak, "Jangan sentuh dia." Tiba-tiba, sebuah energi transparan meledak dari tubuhnya, menghancurkan beton di sekitarnya. Ye Li bingung dengan kekuatannya sendiri. Tapi di saat itulah, sebuah suara tua bergema di kepalanya. "Pedangmu sudah menunggu, Tuan." Part 33. Penemuan di Museum Nasional. Suara itu menuntun Ye Li dan Xiao Su ke sebuah pameran artefak kuno di Museum Nasional. Di sana, di dalam kotak kaca anti peluru, terdapat sebuah pedang hitam yang sudah berkarat dan patah. Itu adalah pedang hitam milik Li Ye dari ribuan tahun lalu. Begitu Ye Li mendekat, pedang itu bergetar hebat hingga kacanya pecah. Saat tangan Ye Li menyentuh gagang pedang tersebut, seluruh memori dari 100 kehidupan sebelumnya membanjiri otaknya. Dia mengingat setiap tetes darah, setiap tangisan Su Xiao, dan setiap janji yang pernah mereka buat. Di sisi lain, Xiao Su yang menyentuh tangan Ye Li juga mendapatkan memorinya kembali. Di tengah museum yang hancur itu, dua jiwa yang terpisah ribuan tahun akhirnya terbangun sepenuhnya. Tapi, kebangkitan mereka memicu alarm bagi musuh mereka yang selama ini bersembunyi di balik jubah korporasi raksasa. CEO dari Orde Bayangan ternyata adalah reinkarnasi dari penasehat jahat Lord Mo, yang selama ini mengumpulkan artefak kuno untuk membangkitkan kekuatan kegelapan di dunia modern. Part 34. Pertempuran di atas pencakar langit. Orde Bayangan menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka menggunakan drone tempur dan tentara super hasil rekayasa genetik. Ye Li, yang kini telah menguasai teknik pedang kunonya kembali, bertarung di tengah kota modern. Bayangkan seorang pria dengan jas hitam rapi, memegang pedang kuno, membelah peluru dan menghancurkan helikopter dengan satu ayunan energi. Ini adalah pemandangan yang gila. Warga kota merekam kejadian itu, mengira itu adalah syuting film pahlawan super. Tapi bagi Ye Li dan Xiao Su, ini adalah perjuangan hidup dan mati. Xiao Su menyadari bahwa pengetahuannya tentang farmasi modern sebenarnya adalah kelanjutan dari ilmu tabibnya dulu. Dia mulai meracik obat yang bisa menetralkan racun genetik dari tentara musuh. Namun musuh utama mereka muncul di atap gedung tertinggi di kota itu. Dia membawa sebuah alat yang bisa menghisap energi bintang dari langit. Energi yang merupakan nyawa dari Ye Li dan Xiao Su. Part 35. Analisis takdir. Kenapa harus sekarang? Di sela-sela ketegangan ini, kita harus merenung sejenak. Kenapa mereka harus bangun di masa modern? Ternyata, dunia modern sedang berada di ambang kehancuran karena kerakusan manusia yang merusak keseimbangan alam. Kekuatan dewa kuno yang dulu disegel Li Ye, kini bocor kembali melalui polusi dan teknologi nuklir. Dunia butuh penjaga takdir untuk menyeimbangkan kembali energi bumi. Ye Li dan Xiao Su bukan hanya sedang memperjuangkan cinta mereka, tapi mereka adalah antibodi bagi bumi yang sedang sakit.
Saat mereka sampai di atap gedung, mereka melihat bahwa alat tersebut sudah mulai bekerja. Langit kota naga berubah menjadi merah, persis seperti hari tribulasi 9 tingkat di masa lalu. Part 36, Klimaks terakhir, pedang melawan mesin. Pertempuran terakhir ini benar-benar epik. Ye Li harus bertarung melawan robot raksasa yang ditenagai oleh energi jiwa. Setiap kali Ye Li menebas, mesin itu memperbaiki diri dengan cepat. Xiao Su harus menggunakan kekuatan cahaya abadinya untuk meretas sistem komputer mesin tersebut dari dalam secara spiritual. Ye Li, jangan serang fisiknya, serang intinya dengan perasaanmu, teriak Xiao Su. Ye Li mengerti, dia menutup matanya di tengah hujan peluru. Dia tidak lagi menggunakan amarah. Dia menggunakan cinta yang telah dia kumpulkan selama 100 kehidupan. Pedang hitamnya bersinar dengan cahaya perak yang sangat murni. Dia melompat dari ketinggian gedung 100 lantai, meluncur seperti meteor ke arah mesin tersebut. Demi masa lalu dan demi masa depan kita. Ledakan cahaya besar menelan seluruh kota. Semua perangkat elektronik mati seketika. Hening. Part 37. Pengorbanan yang berbeda. Saat cahaya meredup, Ye Li dan Xiao Su berdiri di atap gedung yang hancur. Mesin itu telah musnah dan orde bayangan telah runtuh. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kekuatan kuno yang mereka gunakan terlalu besar untuk tubuh manusia modern mereka. Mereka mulai memudar, berubah menjadi partikel cahaya emas. Tapi kali ini mereka tidak takut. Mereka tersenyum satu sama lain. Kita sudah melakukan tugas kita, bisik Xiao Su. Tiba-tiba, suara Kaisar Langit kembali terdengar dari angkasa. Tapi kali ini suaranya lembut. Kalian telah menyelamatkan dunia yang sudah melupakan kalian. Kalian tidak lagi terikat pada hukum reinkarnasi. Kalian bebas. Namun, kebebasan yang diberikan bukan berarti mereka harus pergi. Mereka diberi pilihan untuk tetap tinggal sebagai manusia biasa tanpa kekuatan, namun dengan satu syarat. Syaratnya adalah mereka akan hidup sebagai manusia biasa yang rentan, bisa sakit, dan bisa dilupakan oleh sejarah. Mereka tidak akan lagi menjadi bintang di langit atau pahlawan di bumi. Mereka hanya akan menjadi Ye Li dan Xiao Su yang anonim. Tanpa berpikir dua kali, Ye Li membuang pedangnya ke dasar laut. Aku sudah cukup menjadi pembunuh dan pahlawan. Aku hanya ingin menjadi pria yang menemaninya minum kopi di pagi hari. Xiao Su memeluknya erat, menyetujui pilihan itu. Kekuatan sakti mereka menguap ke udara, memperbaiki lapisan ozon dan menyembuhkan alam yang rusak. Mereka jatuh pingsan di atap gedung sebagai manusia biasa. Keesokan harinya, seluruh dunia membicarakan keajaiban cahaya yang menyelamatkan kota, tapi tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Part 39. Hidup yang sederhana. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kafe kecil di sudut kota yang asri, seorang pria dengan bekas luka kecil di tangannya sedang sibuk membuat kopi. Di belakang meja kasir, seorang wanita cantik dengan senyum yang menenangkan sedang melayani pelanggan. Mereka hidup sederhana. Tidak ada pedang, tidak ada sihir, tidak ada musuh. Terkadang mereka melihat ke langit malam dan melihat dua bintang yang dulu adalah diri mereka. Kini telah meredup karena jiwa mereka sudah benar-benar turun ke bumi. Pelanggan sering bertanya, "Kalian berdua kok kelihatan serasi banget ya? Kayak sudah kenal lama." Ye Li hanya akan melirik Xiao Su dan menjawab, "Lama? Mungkin sekitar 1000 tahun atau lebih." Orang-orang tertawa mengira itu hanya gombalan biasa. Tapi di dalam laci kasir mereka, tersimpan sebuah foto lama yang tampak kuno. Foto sebuah lukisan dari museum yang menggambarkan seorang pendekar dan tabib di bawah pohon persik. Part 40. Akhir dari segala akhir. The Ultimate Conclusion. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun kekuatan seseorang, dan seberapapun tak terkalahkannya seorang pembunuh, tujuan akhir dari setiap jiwa adalah kedamaian dan cinta. Li Ye menghabiskan ribuan tahun
menjadi pembunuh tanpa ampun, hanya untuk menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya adalah keberanian untuk menjadi lemah dan mencintai seseorang dengan tulus. Mereka akhirnya menua bersama. Tangan mereka saling menggenggam hingga napas terakhir mereka di tempat tidur yang hangat, bukan di medan perang yang dingin. Takdir mereka telah selesai ditulis, dan kali ini tinta yang digunakan bukan lagi darah, melainkan kebahagiaan. Legenda tentang pembunuh tanpa ampun yang tak terkalahkan pun benar-benar berakhir, digantikan oleh kenyataan tentang dua manusia yang tak terkalahkan oleh waktu karena cinta mereka. Penutup final. Gimana guys? Akhir yang sangat panjang dan penuh perjuangan kan? Dari zaman kuno, reinkarnasi 100 kali, sampai ke dunia modern. Ini adalah perjalanan epik yang membuktikan kalau cinta sejati itu memang ada jalannya sendiri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ini sampai detik terakhir. Kalau kalian suka petualangan Yeli dan Xiaosu ini, tolong banget bantu channel ini dengan klik like, komen cinta tak terkalahkan di bawah, dan bagikan ke sosial media kalian. Punggal. Terjadi ledakan cahaya yang membutakan mata. Saat cahaya memudar, Lord Mo berdiri mematung sebelum tubuhnya hancur menjadi abu. Li Ye menang, tapi dia juga terjatuh. Energinya benar-benar habis, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Su Xiao berlari ke arahnya, menangis histeris. Apakah ini akhir dari sang legenda? Part 10. Akhir yang emosional. Bunga di atas pedang. Beberapa bulan kemudian, dunia persilatan telah berubah. Sekte-sekte korup telah runtuh. Dan kisah tentang pembunuh tak terkalahkan yang menyelamatkan dunia menjadi legenda yang diceritakan di setiap kedai teh. Namun, tidak ada yang tahu kemana Li Ye pergi. Di sebuah desa terpencil yang sangat damai, terlihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya sedang memotong kayu. Dia tidak lagi membawa pedang hitam yang mengerikan itu. Di sampingnya, seorang wanita cantik sedang menjemur obat-obatan sambil tersenyum ke arahnya. Ya, Li Ye selamat. Berkat keahlian tabib Su Xiao dan sedikit keajaiban dari jantung naga, dia berhasil bertahan hidup meskipun dia kehilangan seluruh kekuatan kultivasinya. Dia sekarang hanyalah manusia biasa. Tapi bagi Li Ye, ini adalah pencapaian tertingginya. Dia tidak lagi harus membunuh. Dia tidak lagi harus merasa sakit untuk menjadi kuat. Dia menatap Su Xiao dan menyadari bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat dia berhasil mengalahkan ribuan musuh, tapi saat dia berhasil menemukan seseorang yang membuatnya ingin tetap hidup. Mereka hidup sederhana, jauh dari dunia berdarah yang pernah membesarkannya. Pedang hitamnya kini tertanam di tanah, menjadi penyangga bagi bunga-bunga yang mekar di taman mereka. Sebuah akhir yang indah bagi seseorang yang pernah dianggap sebagai monster. Karena pada akhirnya, cinta yang paling tulus bisa menjinakkan naga yang paling liar sekalipun. Tapi tunggu, jangan senang dulu. Kalau kalian pikir drama ini berakhir dengan bahagia begitu saja, kalian salah besar. Di dunia persilatan yang penuh dengan dendam, kedamaian itu hanyalah ilusi yang sangat tipis. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah keajaiban, dan harga itu baru saja akan ditagih. Mari kita masuk ke babak terakhir yang jauh lebih epik dan menghancurkan hati dalam lanjutan kisah Pembunuh Tanpa Ampun yang Tak Terkalahkan. Part 21. Kedamaian yang Beracun. 1 tahun setelah reuni emosional di atas bukit itu, Li Ye dan Su Xiao hidup seperti pasangan suami istri biasa. Li Ye benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan sihir atau tenaga dalam. Dia murni manusia biasa yang mengandalkan otot untuk membelah kayu. Namun ada satu masalah besar. Tubuh Li Ye mulai melemah. Ingat energi dewa kuno yang dia serap saat menghancurkan Mo Huang. Ternyata energi itu tidak hilang, melainkan mengendap di dalam sumsum tulangnya.
Karena Lie tidak lagi memiliki basis kultivasi untuk menetralkannya, energi itu perlahan-lahan memakan umur hidupnya dari dalam. Su Xiao sebagai tabib hebat menyadari hal ini. Dia tahu bahwa Lie sedang sekarat. Setiap malam saat Lie tidur, Su Xiao diam-diam menggunakan sisa energi cahaya abadinya untuk menunda kematian Lie. Tapi konsekuensinya, Su Xiao sendiri yang menjadi semakin kurus dan pucat. Mereka berdua saling berbohong demi kebahagiaan satu sama lain. Sampai suatu hari, sebuah kereta kencana emas turun dari langit, membawa utusan dari alam dewa. Part 22. Panggilan dari langit. Utusan itu bukanlah musuh, melainkan dewa penjaga keseimbangan. Dia memberitahu Su Xiao bahwa tindakannya memberikan energi kehidupan pada manusia biasa seperti Lie telah melanggar hukum langit. Seorang dewi tidak boleh mencintai manusia, apalagi memberikan keabadian padanya. Ucap sang utusan. Langit memberikan pilihan yang kejam. Su Xiao harus kembali ke alam dewa dan melupakan Lie selamanya. Atau Lie akan mati dalam 3 hari, karena tubuhnya tidak akan kuat menahan energi dewa kuno tanpa perlindungan Su Xiao. Lie, yang ternyata pura-pura tidur saat percakapan itu terjadi, mendengar semuanya. Dia merasa sangat bodoh. Selama ini dia mengira dia melindungi Su Xiao, ternyata Su Xiao lah yang sedang membunuh dirinya sendiri demi memperpanjang nyawanya. Lie bangkit dari tempat tidurnya, mengambil pedang hitamnya yang sudah berkarat, dan melakukan sesuatu yang membuat sang utusan dewa pun gemetar ketakutan. Part 23. Menantang takdir sekali lagi. Lie tidak memohon ampun. Dengan suara rendah yang penuh aura membunuh seperti dulu, dia berkata, "Jika langit ingin mengambil nyawaku, silahkan. Tapi jika langit ingin memisahkan aku dari istriku, maka aku akan menghancurkan langit." Meskipun tidak punya tenaga dalam, tekad Lie memicu reaksi pada energi dewa kuno di dalam tubuhnya. Energi jahat itu mulai menyatu dengan tekad sucinya. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi dalam ribuan tahun, kultivasi berdasarkan kehendak. Lie tidak lagi butuh meditasi. Amarahnya adalah sumber kekuatannya. Dia memaksa energinya meledak, menghancurkan belenggu hukum langit yang mengikat rumah mereka. Sang utusan dewa dipukul mundur hanya dengan satu tatapan mata. Namun, tindakan menantang langit ini memicu tribulasi petir 9 tingkat. Sebuah hukuman yang bahkan dewa sekalipun jarang bisa selamat darinya. Part 24. Badai di puncak dunia. Tribulasi dimulai. Langit di atas desa mereka berubah menjadi hitam pekat dengan kilatan petir merah yang mengerikan. Lie tahu, jika dia tetap di desa, seluruh penduduk akan ikut musnah. Dia mencium kening Su Xiao untuk terakhir kalinya. "Tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke puncak tertinggi untuk menyelesaikan urusanku dengan Tuhan," ucapnya tenang. Lie berlari menuju puncak pedang hitam, tempat semuanya dimulai. Su Xiao mencoba mengejar, tapi dia ditahan oleh segel emas dari para dewa yang tidak ingin dia ikut campur. Di puncak gunung, Lie berdiri sendirian menghadapi ribuan petir yang jatuh. Setiap petir yang menghantam tubuhnya menghancurkan tulang-tulangnya. Tapi secara ajaib, energi dewa kuno di dalamnya justru menumpuk menjadi pelindung. Di tengah siksaan petir itu, Lie melihat bayangan masa lalunya lagi. Tapi kali ini, ada satu rahasia yang terungkap. Ternyata, iblis pedang yang dulu merasuki tubuhnya adalah saudara kembar dari dewa penjaga langit yang sekarang menghukumnya. Part 25. Kebenaran di balik kutukan. Melalui penglihatan di tengah petir, Lie sadar bahwa dia bukanlah korban kutukan, melainkan pilar keseimbangan yang dipilih oleh takdir. Seluruh penderitaan yang dia alami, kehilangan keluarga, menjadi pembunuh, hingga bertemu Su Xiao, adalah ujian untuk melihat apakah dia bisa mengendalikan kekuatan kegelapan dengan hati yang penuh cinta.
Jika dia menyerah pada amarah, dia akan menjadi monster yang menghancurkan dunia. Jika dia menyerah pada rasa sakit, dia akan mati. Tapi Liye memilih jalan ketiga. Dia memaafkan masa lalunya. Saat dia memaafkan semua orang yang pernah mengkhianatinya, petir merah itu berubah menjadi cahaya keemasan. Pedang hitamnya pecah, dan dari dalamnya muncul pedang transparansi yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Liye telah mencapai tingkat nirvana pedang. Dengan kekuatan baru ini, Liye tidak lagi bertarung melawan langit. Dia naik ke alam dewa untuk melakukan negosiasi terakhir. Part 26. Di Singgasana Para Dewa. Bayangkan seorang manusia biasa berjalan masuk ke istana para dewa dengan pakaian compang-camping dan berlumuran darah. Tapi setiap langkahnya membuat para dewa membungkuk hormat. Liye berdiri di hadapan Kaisar Langit. Kaisar Langit terkejut melihat manusia yang bisa melampaui tribulasi 9 tingkat. Liye tidak meminta kekuasaan atau keabadian. Dia hanya meletakkan pedangnya di lantai istana dan berkata, "Aku sudah menyelesaikan ujianmu. Sekarang kembalikan istriku, dan biarkan kami hidup sebagai manusia biasa sampai maut menjemput secara alami." Para dewa berdebat. Beberapa ingin membunuh Liye karena dianggap ancaman, sementara yang lain kagum. Di tengah perdebatan itu, Su Xiao muncul. Dia telah mematahkan segelnya sendiri dengan kekuatan cintanya. Tapi Kaisar Langit memberikan satu syarat terakhir yang sangat licik. Su Xiao boleh tinggal bersama Liye, tapi mereka harus menjalani reinkarnasi 100 kehidupan di mana mereka akan selalu bertemu, tapi selalu berakhir tragis. Part 27. Sumpah 100 kehidupan. Kaisar Langit ingin membuktikan bahwa cinta manusia itu rapuh. Dia ingin melihat Liye dan Su Xiao menyerah setelah mengalami penderitaan berulang kali di setiap kehidupan. Tanpa ragu, Liye memegang tangan Su Xiao. 1 kehidupan atau 100 kehidupan, aku tidak peduli. Selama aku bisa melihat matamu, aku akan selalu menemukan jalan kembali padamu. Su Xiao tersenyum sambil menangis. Aku akan menunggumu di setiap kehidupan suamiku. Mereka berdua melompat ke dalam sumur reinkarnasi. Kita kemudian diperlihatkan potongan-potongan kehidupan mereka yang singkat. Di 1 kehidupan, mereka adalah musuh yang saling jatuh cinta. Di kehidupan lain, mereka adalah pengemis yang mati kedinginan sambil berpegangan tangan. Di kehidupan lain lagi, mereka adalah guru dan murid. Setiap kali mereka mati, memori mereka terhapus. Tapi di kehidupan berikutnya, mereka selalu bertemu kembali secara tidak sengaja di bawah pohon persik yang sama. Part 28. Kehidupan ke-100. Kembali ke awal. Kita kembali ke masa sekarang, atau tepatnya kehidupan ke-100 mereka. Ini adalah kehidupan terakhir dari hukuman mereka. Jika mereka berhasil melewati kehidupan ini dengan bahagia, langit tidak akan lagi mengganggu mereka. Liye lahir kembali sebagai seorang sarjana yang buta. Sementara Su Xiao adalah seorang gadis penari di sebuah kedai. Liye yang buta tidak bisa melihat wajah Su Xiao, tapi saat dia mendengar suara langkah kaki Su Xiao, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah dia sudah mengenal suara itu selama ribuan tahun. Su Xiao, yang juga tidak ingat masa lalunya, merasa sangat kasihan pada sarjana buta itu, dan selalu membantunya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama melihat bintang yang hanya bisa didengar oleh Liye, sebuah keajaiban terjadi. Segel memori dari 100 kehidupan pecah sekaligus karena kekuatan. Su Xiao datang ke sana bukan untuk membunuh Liye, melainkan untuk meminta bantuan. Desanya sedang diserang oleh wabah kutukan yang disebabkan oleh energi hitam dari sekte sesat. Dan hanya jantung naga yang kabarnya dimiliki oleh Liye yang bisa menyelamatkan mereka. Saat pertama kali bertemu, Liye hampir saja menebas leher Su Xiao. Bayangkan, seorang pembunuh berdarah dingin ditatap langsung oleh mata yang begitu polos. Su Xiao tidak gemetar. Dia malah memarahi Liye karena tempat tinggalnya terlalu berantakan dan tidak sehat. Liye bingung.
Ini pertama kalinya dalam 10 tahun, ada seseorang yang tidak melihatnya sebagai monster, melainkan sebagai manusia biasa. Li Ye menolak membantunya dan menyuruhnya pergi jika tidak ingin mati. Namun, Su Xiao keras kepala. Dia malah mulai memasak dan merapikan pondok Li Ye. Disinilah kita mulai melihat sisi lain dari Li Ye. Dia yang biasanya hanya memegang pedang, kini harus berurusan dengan gadis cerewet yang tidak takut mati. Kehadiran Su Xiao mulai mencairkan es di hati Li Ye, tapi dia tidak tahu bahwa Su Xiao sebenarnya sedang diikuti oleh musuh-musuh lama Li Ye yang ingin merebut jantung naga tersebut. Tanpa mereka sadari, bahaya besar sedang mengintai di balik kabut salju. Part 3. Percikan konflik dan rahasia gelap. Nah, disinilah ketegangan mulai naik. Para tetua dari Sekte Matahari Emas, sekte yang dulu mengkhianati Li Ye, ternyata mengetahui keberadaan Su Xiao. Mereka sengaja membiarkan Su Xiao menemukan Li Ye, agar mereka bisa melacak lokasi persembunyiannya. Suatu malam, pondok Li Ye dikepung. Ratusan pemanah api mengepung tempat itu. Li Ye kembali ke mode aslinya. Dia mengambil pedang hitamnya, dan dalam sekejap, atmosfer berubah menjadi sangat berat. Di depan Su Xiao, Li Ye menunjukkan kenapa dia disebut tak terkalahkan. Dia bergerak secepat kilat, setiap tebasannya presisi dan mematikan. Namun, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia bertarung sambil melindungi Su Xiao. Akibatnya, Li Ye terluka. Dia terkena panah beracun yang seharusnya bisa dia hindari jika dia tidak melindungi gadis itu. Setelah berhasil mengusir para penyerang, Li Ye pingsan. Sekarang peran berbalik. Sang pembunuh yang kuat, kini nyawanya ada di tangan seorang tabib kecil yang lemah. Saat Su Xiao mencoba mengobati Li Ye, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan di punggung Li Ye. Sebuah tanda segel kutukan yang menjelaskan mengapa dia begitu kuat, tapi sekaligus menderita. Part 4. Masa lalu yang berdarah. Sambil merawat Li Ye yang tidak sadarkan diri, kita dibawa masuk ke dalam kilas balik masa lalunya. Ternyata, Li Ye bukan lahir sebagai monster. Dia adalah putra dari seorang jenderal besar yang dikhianati oleh kaisar karena fitnah. Seluruh keluarganya dibantai di depan matanya saat dia masih kecil. Untuk bertahan hidup dan membalas dendam, Li Ye menjual jiwanya kepada iblis pedang dan menerima segel kutukan. Kekuatannya berasal dari rasa sakit. Semakin dia menderita, semakin kuat dia. Itulah alasan kenapa dia selalu terlihat dingin dan kesepian. Dia tidak boleh merasakan kebahagiaan, karena kebahagiaan akan melemahkan segelnya dan bisa membunuhnya. Su Xiao menangis saat mengetahui hal ini. Dia menyadari bahwa setiap kemenangan yang diraih Li Ye selama ini dibayar dengan penderitaan fisik dan batin yang luar biasa. Saat Li Ye terbangun, dia melihat Su Xiao menangis sambil memegang tangannya. Ini adalah momen emosional yang sangat dalam. Li Ye yang biasanya benci disentuh, kali ini tidak menarik tangannya. Namun kedamaian singkat ini hancur saat mereka menyadari bahwa racun di tubuh Li Ye bukan racun biasa, melainkan racun pelacak yang memanggil musuh yang jauh lebih kuat. Part 5. Bangkitnya musuh terkuat. Musuh utama kita muncul. Namanya Lord Mo, seorang kultivator tingkat tinggi yang juga merupakan dalang di balik kehancuran keluarga Li Ye. Lord Mo menginginkan kekuatan iblis pedang yang ada di dalam tubuh Li Ye. Dia menggunakan seluruh kekuatan militer kekaisaran untuk memburu mereka berdua. Li Ye tahu dia tidak bisa terus bersembunyi. Dia memutuskan untuk turun gunung. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Su Xiao bersikeras ikut. Li Ye awalnya menolak keras, tapi Su Xiao berkata, "Kamu bisa membunuh ribuan orang, tapi siapa yang akan mengobati satu luka kecil di tubuhmu jika aku tidak ada?" Perjalanan mereka menuju ibu kota dimulai. Di sepanjang jalan, mereka harus menghadapi berbagai pembunuh bayaran tingkat tinggi.
Di sini kita melihat aksi yang sangat keren, di mana Lie bertarung dengan gaya yang lebih manusiawi demi menjaga keselamatan Su Xiao. Hubungan mereka berkembang dari orang asing menjadi rekan seperjuangan yang saling mengandalkan. Tapi sebuah rahasia besar terungkap. Ternyata Guru Su Xiao adalah salah satu orang yang ikut serta dalam pembantaian keluarga Lie 10 tahun yang lalu. Part 6. Ikatan yang menguat di tengah badai. Kenyataan tentang Guru Su Xiao membuat hubungan mereka retak seketika. Lie merasa dikhianati lagi. Dia sempat berpikir bahwa Su Xiao mungkin adalah bagian dari rencana untuk menjebaknya. Namun Su Xiao benar-benar tidak tahu apa-apa. Untuk membuktikan kesetiaannya, Su Xiao nekat menghadapi gurunya sendiri demi melindungi Lie. Melihat keberanian Su Xiao, Lie akhirnya sadar bahwa tidak semua orang di dunia ini jahat. Dia mulai belajar untuk percaya lagi. Di sebuah gua, saat mereka bersembunyi dari kejaran pasukan, Lie mengajarkan Su Xiao teknik pertahanan diri dasar. Ada momen manis di sini di tengah ketegangan. Sebuah tarian pedang di bawah sinar bulan yang membuat mereka lupa sejenak bahwa mereka sedang diburu. Lie berjanji pada dirinya sendiri. Dia akan mengakhiri semua dendam ini, bukan hanya untuk dirinya, tapi agar Su Xiao bisa hidup tenang. Dia mulai merencanakan penyerangan langsung ke istana Lord Mo. Namun Lord Mo sudah menyiapkan jebakan yang paling kejam. Dia menculik penduduk desa Su Xiao sebagai sandera. Part 7. Pengkhianatan terbesar. Kita sampai pada titik balik yang sangat menyakitkan. Saat mereka sampai di perbatasan kota, mereka bertemu dengan Guru Su Xiao. Bukannya bertarung, guru tersebut malah berlutut dan meminta maaf. Dia memberikan sebuah kunci yang katanya adalah kelemahan Lord Mo.